pokok yang ketiga akan dibahas tentang mengenal Nabi Muhammad SAW. Mengenal pada kesempatan sebelumnya telah kita selesaikan, telah kita bacakan poin-poin tentang dakwahnya, nasab Rasulullah SAW dan dakwah beliau di Makkah, kemudian juga di perjalanan hijrah beliau. Insyaallah akan kita membahasan tentang dakwah dan sejarah Nabi Muhammad SAW. Bagi pendengar yang ingin bertanya sebelum datang kita di kesempatan pagi hari ini, bisa bertanya di Zoom maupun nanti bisa menggunakan tangan untuk bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Ustaz yang bersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, pemirsa dan pendengar kajian yang dirahmati oleh Allah, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang kitab Thalathatul Usul li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan ini masih berkaitan dengan al-aslul tsalits, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian yang kedua ya. Setelah kita mengetahui nasab beliau dan inti atau misi utama beliau, yaitu mengajarkan tauhid, berapa lama beliau di Makkah, dan kemudian setelah 13 tahun di Makkah beliau diperintahkan untuk hijrah, termasuk apa itu definisi hijrah. Ada hijrah yang sifatnya secara bahasa berpindah, intiqal, atau secara istilah, atau hijrah itu artinya meninggalkan secara bahasa. Adapun secara istilah ada hijrah umum, ada hijrah khusus. Hijrah umum adalah pindah dari satu negeri kafir, negeri yang di situ kaum muslimin tidak diberi kebebasan untuk menjalankan agamanya, mensyiarkan ajaran agamanya, ke negeri lain. Dan negeri ini tidak harus negara, bisa kota, bisa desa, bisa kecamatan, mungkin ke tempat lain walaupun masih satu kota, satu kabupaten, di mana dia bisa bebas dalam menjalankan tauhidnya. Itu hijrah yang sifatnya umum. Adapun hijrah yang sifatnya khusus adalah hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrah dari Makkah ke Madinah itu berakhir dengan ditaklukkannya kota suci Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan. Karena Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah takluknya Makkah. Maksudnya hijrah dari Makkah ke Madinah. Adapun dari tempat-tempat lain maka masih berlangsung, masih terbuka sampai hari kiamat selagi ada sebab-sebabnya. Sebabnya ditemukan, maka hijrah bisa kembali dianjurkan sesuai dengan kemampuan juga. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang periode Madinah. Naam, tafadhal akhi. Naam, Ustaz. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala yang berikutnya, falamma istaqara bil Madinah umira bi baqiyati syara'i al-Islam مثل الزكاة والصوم والحج والآذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخذ على هذا الحكمين وقال صلى الله عليه وسلم لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذر والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يرضى الله ويرضى وشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكره الله ويعبى والشر الذي بعث الله إلى الناس كافة واشترط الطاعة على جميع ثقلين الجن بعث الله إلى الناس كافة. قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله الدين إني رسول الله إليكم تعالى اليوم أكمل الله الدين وأكمل قوله تعالى kecilkan. وأمرت عليكم يحمل على موته بقوله تعالى إنك ميت وإدليل على موته قوله تعالى يوم القيامة عند ربكم تحتكم.
والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى مما خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بعملهم. والدليل قوله تعالى ليجزي الذين آمنوا بما عملوا beda ya. Walillahi ma fis samawati. والذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Nah, cukup dulu. Taib. Dalam bagian yang kedua ini tentang apa yang kita harus kenal seputar sosok Nabi dan ajarannya tentunya sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu taala falamma istaqarra bil madinati umira bi baqiyati syara'i'il Islam. Setelah beliau itu menetap di kota Madinah, maka barulah perintah tentang syariat-syariat secara berangsur-angsur itu turun satu persatu. Di antaranya setelah sholat ya, karena sholat sudah sejak di Mekah diperintahkan. Adapun zakat, puasa, dan haji, termasuk azan, termasuk jihad, ini semuanya baru turun setelah beliau bermukim di kota Madinah. Mithluz zakah was saum. Puasa itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Ya. Haji itu tahun ke-9 kalau nggak salah. Ya, jihad itu juga sifatnya bertahap juga. Awalnya kita disuruh bersabar dulu, kemudian dibolehkan membalas kezaliman orang-orang kafir yang dulu pernah berbuat zalim kepada kaum muslimin, hingga akhirnya mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Taib. Demikian juga al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini termasuk yang diperintahkan setelah beliau hijrah ke Madinah. Dalil-dalilnya cukup banyak ya. Tentang perintah salat itu qauluhu ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasanan di surat Al-Muzammil ayat 20. Dan Al-Muzammil ini juga sudah turun sejak di Makkah. Jadi zakat pun juga sudah ada perintahnya, walaupun mungkin secara global ya. Fa amara bi ita'iz zakah wa qala wa aqimus shalah wa atu az-zakah. Jadi secara garis besar perintah zakat sudah turun bersamaan dengan perintah salat di surah Al-Muzammil, yang itu adalah surah Makkiyah. Ada perintah zakat di situ di akhir ayat terakhir ya, ayat 20. Tapi mungkin perinciannya. Jadi yang dimaksud oleh Syekh itu adalah perinciannya, syarat-syaratnya apa saja, benda-benda apa saja yang terkena kewajiban zakat, kepada siapa, asnaf yang berhak menerimanya siapa saja. Nah, itu di Madinah. Itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi zakat secara detail, secara petunjuk praktisnya, juklaknya, petunjuk pelaksanaannya mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Taib. Akan tetapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa zakat itu sudah wajib sejak di Mekah. Sudah wajib sejak di Mekah. Mereka berdalil dengan surat Al-Ma'un, wa yamna'unal ma'un. Ya, dan termasuk Al-Ma'un mereka tidak mau memberikan barang yang berharga, termasuk diantaranya adalah zakat.
memberikan kepada orang yang fakir. Dan zakat yang di sini nih sifatnya masih mutlak ya, belum dibatasi dan belum ditentukan kadarnya. Batas ini dalam sisi jenisnya belum dibatasi, kadarnya juga belum ditentukan. Jadi berapapun dari jenis apapun itu masih sifatnya masih mutlak. Jadi itu zakat yang sudah diwajibkan sejak Nabi masih di Makkah. Kemudian sesampainya beliau di Madinah mulai diperinci lagi aturannya. Jadi kewajibannya sudah berlangsung sejak di Makkah, namun masih bersifat mutlak. Kemudian setelah beliau di Madinah, kewajibannya lebih terbatas. Adapun saum atau puasa ini di awal-awal hijrah beliau sudah melakukan puasa, yaitu puasa ketika melihat orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram. Nabi bertanya, lima tasumuna hadzal yaum, kalian kenapa sih kok puasa pada hari ini? Jawab mereka, yaumun najjallahu fihi Musa, ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Jadi kejaran Fir'aun ketika menyeberang Laut Merah dan akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah. Ini hari kemenangan Musa dan Bani Israel. Nah, Musa melakukan puasa pada hari itu sebagai bentuk syukur. Fasamahu Musa syukran, fanahnu nasumuhu kama sama Musa. Dan kami ngikutin apa yang dilakukan oleh Musa sebagai bentuk syukur. Maka Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak untuk meneladani Musa daripada kalian. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar hari Asyura tanggal 10 Muharram itu dijadikan sebagai hari untuk berpuasa. Ini hadisnya muttafaqun alaih ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi awalnya puasa yang diwajibkan itu bukan puasa Ramadan para pemirsa ya, tapi puasa Asyura. Itu puasa yang diwajibkan pertama kali. Jadi jenis perintah puasa itu juga awal-awal hijrah sudah ada perintahnya. Dalam hadis, bukan dalam Al-Qur'an. Ya. Fasaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amaran nasa bisiyamihi. Dalam hadisnya disebutkan wa amaran nas. Beliau memerintahkan agar para sahabatnya puasa pada hari Asyura. Ketika puasa Ramadan itu atau turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun dan seterusnya. Puasa Asyura yang awalnya wajib hukumnya dihapus diganti menjadi sunnah. Dan yang wajib menjadi puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan pun awalnya masih pilihan yang kuat, dia boleh milih apakah dia mau puasa ataukah dia bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu masakin. Bagi yang mampu untuk puasa, berdasarkan salah satu qiraah dalam ayat ini, bagi yang mampu untuk puasa awalnya dibolehkan untuk milih mau puasa bagus atau dia mau bayar fidyah, salah satu. Jadi wajib, tapi wajibnya ini milih salah satu, milih puasanya atau milih bayar fidyahnya. Kemudian dinasakh oleh ayat faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dinasakh oleh ayat berikutnya di rangkaian yang sama di surat Al-Baqarah itu 180 sekian ayatnya. Awalnya tadi yang mampu boleh milih, sekarang yang mampu dan dalam keadaan mukim, tidak dalam keadaan safar ketika bulan Ramadan itu masuk, maka dia wajib puasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Tapi bagi yang sedang sakit atau sedang dalam bepergian dalam kondisi safar,
dia boleh nggak puasa. Nggak wajib juga untuk nggak puasa, boleh. Dia boleh tetap puasa, tapi nggak wajib ketika kondisinya sakit atau safar. Nah, ketika dia memilih untuk tidak puasa alias berbuka, maka dia wajib mengqadha'nya di hari yang lain. Jadi itu tahapan pensyariatan ibadah shaum. Haji bagaimana? Di antara para ulama ada yang mengatakan kewajiban haji itu sudah mulai turun pada tahun ke-6 Hijriah, yaitu tahun yang di situ turun ayat wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu untuk Allah. Surat Al-Baqarah 196. Ada juga para ulama lain yang mengatakan mulainya turunnya pada tahun ke-9. Jadi setahun sebelum beliau menunaikan haji wada dan setahun setelah penaklukan kota suci Makkah. Ya nggak harus tahun, artinya tahun berikutnya setelah Fathu Makkah dan sebelum beliau haji wada. Dan ini yang lebih sahih, pendapat yang mengatakan bahwa perintah untuk haji itu turun pada tahun ke-9 Hijriah. Memang dia termasuk yang akhir-akhir diperintahkan. Jadi rukun Islam tapi turunnya termasuk yang paling akhir. Dan itu setelah kota Makkah direbut kembali oleh Nabi dan kaum muslimin. Ketika itulah baru turun perintah untuk haji di surah Al-Imran. Tepatnya turunnya ketika banyak kabilah-kabilah di Jazirah Arab yang mulai berdatangan ke Madinah, mengirimkan utusan-utusan mereka untuk masuk Islam dan belajar Islam. Ketika itulah turun perintah untuk haji. Dan prakteknya adalah pada tahun ke-10 di akhir-akhir sekali hayatnya Rasulullah SAW. Bahkan setelah menunaikan haji itu beliau hanya bertahan 80 hari kemudian meninggal dunia. Ya. Demikian juga azan. Azan syiar sebagai penunjuk masuknya waktu sholat sekaligus sebagai syiar komunitas muslim itu juga sudah sejak awal diwajibkan. Di awal-awal beliau hijrah, karena kan sudah ada sholat, sudah diwajibkan sholat, mereka kebingungan bagaimana ya kita ini kalau ingin ngajak orang supaya sholat dengan cara apa? Apakah dengan menggunakan trompet seperti orang Yahudi, nanti kalau pakai lonceng nanti seperti Nasrani. Akhirnya ada sahabat yang mimpi, ya, siapa itu namanya, Hamzalah kalau nggak salah yang mimpi itu, atau siapa, saya lupa nama sahabatnya. Ala kulli hal, termasuk juga mimpi azan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, orang yang sahabat yang mimpi azan ini menceritakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, semalam saya mimpi begini. Terus saya diajarin gini aja, kamu kumandangkan saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah sampai selesai azan. Diceritakan kepada Nabi. Nabi menganggap wah ini bagus ini usulannya. Ajarkan kepada Bilal lafaz-lafaznya, biar dia yang azan. Karena Bilal ini suaranya lantang dan dia merdu. Nah, kemudian Umar mendengar mimpinya sahabat tersebut dan Umar mengatakan, "Loh, saya juga mimpi yang sama." Dan mimpi ini tentunya baru menjadi dalil setelah disetujui oleh Nabi. Ya, jangan sampai kita salah dalam memahami kasus ini. Tuh kan sahabat berdalil pakai mimpi, berarti kita boleh dong menjadikan mimpi sebagai dalil. Kalau kita ceritakan mimpi kita kepada Nabi dan Nabi menyetujui, baru jadi dalil. Kan nggak mungkin sekarang. Nabi sudah meninggal. Ya. Sejak meninggalnya Rasulullah, mimpi siapapun tidak lagi bisa dijadikan sebagai dalil. Ya. Karena kita nggak tahu apakah mimpinya itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW ataukah tidak. Jihad ini juga memiliki
tahapan tadi sudah saya singgung. Pertama diizinkan dulu, pertama malah disuruh sabar, belum boleh jihad. Kemudian diizinkan. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan bagi orang-orang yang beriman untuk perang melawan karena mereka selama ini dizalimi oleh musuhnya. Sekedar izin saja. Kemudian pada tahun-tahun yang berikutnya mulailah diperintahkan untuk memulai serangan bagi orang-orang yang tetap tidak mau menerima dakwahnya Rasulullah SAW, dakwah tauhid. Siapapun yang menghalang-halangi tersebarnya dakwah ini, maka diperintahkan untuk dilawan. Ya, tentunya ini mengingat kepada kemampuan juga. Cuman itu sebagai tahapannya jihad itu seperti itu. Demikian pula wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wa ghairi dzalik min syara'il Islam. Amar ma'ruf nahi munkar dan syariat-syariat yang lain yang zahir itu baru diberlakukan dan diturunkan wahyunya sejak beliau di Madinah. Adapun selama di Mekah beliau fokus dakwah kepada tauhid, melarang syirik, bertahun-tahun hanya itu. Tahun ke-10 sejak beliau diangkat menjadi Rasul baru ada perintah sholat. Yang lain-lain itu baru di Madinah. Termasuk pengharaman zina, pengharaman khamar, pengharaman riba, itu semuanya baru turun di Madinah. Ini memberikan kesan apa para pemirsa? Barakallahu fikum. Memberikan kesan pentingnya tauhid, urgensi tauhid. Itu melebihi urgensinya orang meninggalkan zina, melebihi urgensinya orang meninggalkan khamr, meninggalkan riba, meninggalkan judi, meninggalkan dosa-dosa yang lain. Kalau ingin ngajak orang untuk baik, ajak dulu mereka menjauhi syirik. Udah, itu dulu fokus. Karena ini induk semua kebaikan. Ya, tauhid itu adalah aslul khair, aslul syariah, aslul din. Tidak ada baiknya orang yang masih tenggelam dalam kemusyrikan, walaupun dia nggak pernah berzina, walaupun dia nggak pernah sholat, walaupun dia nggak pernah mencuri, nggak pernah membunuh, nggak pernah minum khamr, nggak pernah judi, tapi dia ala syirk, la khaira fihi. Nggak ada baiknya dia di mata Allah ya. Mungkin di mata orang-orang baik, tapi di mata Allah, di mata syariat nggak ada baiknya. Allah sendiri yang mengatakan dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak baik mau dari kalangan ahli kitab atau dari kalangan musyrik. Ulaika fin innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, kata Allah. Mereka itu masuk neraka jahanam, kekal selama-lamanya di sana, dan mereka sejelek-jelek makhluk. Sejelek-jelek makhluk, kata Allah. Karena apa? Karena kufurnya atau karena syiriknya. Allah tidak melihat kepada sifat baik yang mungkin mereka miliki. Orang-orang musyrik di masa Nabi, mereka itu bukan orang yang kerjaannya hanya menumpahkan darah, berzina, mencuri. Enggak, mereka ini juga tawaf mengelilingi Baitullah. Mereka juga melakukan ibadah haji, mereka juga menjamu tamu, mereka juga suka berderma. Banyak aktivitas sosial mereka itu banyak, nggak sedikit. Tapi gara-gara mereka masih memiliki sifat musyrik, kebaikan-kebaikan mereka yang sekian banyaknya ini dianggap tidak ada artinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ya, amalan-amalan mereka di dunia yang sepintas itu luar biasa, donasinya Masya Allah. Mungkin ada orang kafir di dunia ini, konon saya mendengar Bill Gates itu katanya kalau mati semua hartanya mau dia dermakan untuk sosial, charity, ya.
Kalau Bill Gates nanti matinya masih kafir, ya nggak ada artinya. Mau dia dermakan berapa triliun dolar juga nggak ada artinya di mata Allah. Allah katakan apa? Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kami hadapkan dulu amalan-amalan yang pernah mereka lakukan. Ini orang kafir yang dimaksud ya. Yang besar-besar di mata manusia itu dan di mata pelakunya dianggap besar itu. Apa yang terjadi kemudian? Faja'alnahu haba'an manthura. Lalu kami rubah amalan itu menjadi debu yang berterbangan. Ya, nggak ada artinya. Nggak ada artinya, nggak ada bobotnya. Oleh karena itu peristiwa apa ya istilahnya, jejak langkahnya Rasulullah ini jelas mengandung hikmah luar biasa. Seandainya, kita nggak boleh berandai-andai, tapi ini untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah tauhid ini. Seandainya kriteria baik yang sebaik-baiknya itu adalah tidak mengganggu sesama, tidak menumpahkan darah sesama, tidak mencuri harta orang lain, tidak menipu, hanya baik dalam hal muamalah. Atau seandainya kebaikan itu adalah ketika seseorang ini nampak rajin sholat di masjid ya, itu yang menjadi patokan utama kebaikan, niscaya nggak usah capek-capek Nabi ngajarin tauhid di Mekah. Ajak aja orang sholat, tapi nggak usah ninggalin berhala. Niscaya nggak akan ditentang oleh orang-orang Quraisy. Nggak akan ada yang musuhin beliau. Demi Allah nggak akan ada yang musuhin. Bahkan mereka pernah menawarkan yang seperti itu kepada Nabi. Ya udah deh gini deh, kau ibadahin Tuhan kami 1 tahun, nanti kami ibadahin Tuhanmu 1 tahun. Tapi tolong jangan bilang ini ajaran musyrik, ini ajaran batil, jangan. Nanti kalau Anda wahai Muhammad berarti menghina nenek moyang kami, menganggap nenek moyang kami ini semuanya sesat. Kalau Anda katakan la ilaha illallah, berarti yang kami ibadahi ini batil semua. Itu yang kami nggak bisa terima. Kalau Anda mau sholat tanpa mendakwahkan ini, tanpa mengatakan bahwa sesembahan kami ini batil, kami nggak keberatan. Itu yang mereka ingkari. Karena Nabi juga mengajarkan konsekuensi dibalik dari tauhid ini. Bagaimana seorang muslim harus bersikap setelah dia menerima tauhid. Makanya ketika Bilal disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, Bilal itu disiksa bukan karena dia mengatakan la ilaha illallah. Enggak. Cuman dia bilang apa sih? Ahad. Ahad. Ini Umayyah udah paham Umayyah ini. Ini maksudnya kita harus menganggap batil selain Allah. Paham dia. Makanya disiksa Bilal habis-habisan. Bandingkan dengan orang yang mengucapkan lebih lengkap dari Bilal, la ilaha illallah. Diulang-ulang 100 kali, 200, 300, 1000 kali. Tiap malam Jumat misalnya dia ulang-ulang itu, semalam suntuk dia baca, tapi dia nggak paham konsekuensinya. Orang kafir nggak akan terusik, karena mereka tahu ini nggak paham ini, cuman ngomong aja dia tidak paham. Saya harus bersikap apa kalau saya mengatakan la ilaha illallah? Bagaimana saya harus menyikapi ideologi kufur? Makanya tidak heran orang-orang yang seperti itu ada yang justru mengkampanyekan pluralisme dalam agama, mengkampanyekan liberalisme. Jadi apa artinya mereka mendengung-dengungkan la ilaha illallah? Nggak ada artinya. Oleh karena itu menyadarkan umat manusia tentang hakikat la ilaha illallah itu yang penting. Sehingga mereka ketika mengucapkan mereka iltizam, mereka konsisten dengan ucapannya. Yang menolak juga mereka tahu ini saya nggak siap sih, saya nggak bisa, saya konsisten dengan ini. Dan mereka tahu kalau saya pura-pura ngucapin tapi nggak konsisten juga percuma. Mereka paham itu. Amar bil ma'ruf nahi munkar
yang dilakukan oleh Nabi SAW selama di Makkah adalah fokusnya pada tauhid, dan poin keduanya adalah mengajak orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini untuk mempercayai adanya hari akhirat, adanya kehidupan setelah kematian. Nanti kalau kamu sudah mati, kamu akan dibangkitkan lagi dari kuburmu. Ini poin kedua yang paling ditentang oleh orang-orang musyrik setelah tauhidul uluhiyah. Mereka sangat mengingkari kalau kita yang sudah mati ini bakal hidup lagi nanti dan akan disuruh mempertanggungjawabkan dan seterusnya. Oleh karena itu ketika Nabi SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy di kaki bukit Sofa atau Marwa itu ya, ketika beliau pertama kali melantangkan dakwahnya, setelah dikumpulkan beliau bertanya dulu kepada mereka, bagaimana menurut kalian, ara'aitum lau akhbartukum bi anna khailan sayaghzu alaikum min khalfi hadzal jabal akuntum musaddiqiyya? Menurut kalian wahai orang-orang Makkah, kalau saya sampaikan kepada kalian bahwa di balik gunung ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian, kalian percaya enggak? Jawab mereka, ma jarrabna alaika kadziban. Selama ini kami enggak pernah mendapatimu berdusta. Kami enggak punya alasan untuk mengingkari apa yang kau akan beritakan itu. Kami akan percaya. Artinya Nabi sudah mendapatkan jaminan bahwasanya apa yang beliau sampaikan akan dipercaya. Tapi akhirnya beliau bilang gini, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Kalau begitu aku ini sesungguhnya memberi kalian peringatan, nanti ada azab yang pedih yang menunggu kalian. Konsekuensi dari ini artinya kalau kalian mati itu nggak selesai, urusannya nggak selesai, masih akan ada pertanggungjawaban setelah itu. Berarti mereka disuruh mengimani adanya kehidupan setelah kematian. Langsung Abu Lahab angkat suara, tabban laka sa'iral yaum alihadza jama'tana. Celaka kamu. Tabban itu ucapan makian, umpatan. Hanya untuk ini kau kumpulkan kami. Dan ketika itulah turun surat tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, artinya poin-poin terpenting yang menyangkut dengan pokok-pokok keimanan itu beliau tanamkan 13 tahun di Mekah dan tidak berhenti setelah itu, tetap beliau lanjutkan. Jadi yang namanya akidah, khususnya tauhid, itu dari awal dan harus dari awal dia dimulai dulu, kemudian dipertahankan terus sampai titik darah penghabisan. Makanya ketika Nabi sedang sekarat, detik-detik terakhir Rasulullah SAW, beliau masih tetap memperingatkan umatnya jangan sampai terjerumus pada kemusyrikan seperti yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Kemusyrikannya berupa sikap ghulu kepada orang-orang saleh, sikap terlalu mencintai, terlalu menghargai, terlalu mengagungkan orang saleh. Cintai orang saleh tapi jangan keterlaluan, hormati mereka tapi jangan keterlaluan. Begitu keterlaluan jadinya nanti syirik. Itu kembali diingatkan oleh Nabi berkali-kali. Oleh karena itu masalah tauhid ini adalah masalah yang tidak akan ada expire-nya para pemirsa. Ya, selalu harus dibahas, selalu harus ditekankan, selalu harus diajarkan. Karena begitu seseorang di tengah-tengah kehidupannya ini, anggaplah dia istiqomah, sejak balik istiqomah ala tauhid, tapi sesaat, sehari sebelum dia meninggal, dia tinggalkan tauhid, kemudian belum taubat lagi, ini sia-sia semua. Sia-sia semua. Karena tauhid adalah syarat. Yang namanya syarat itu harus dipertahankan sampai selesai tempo kita di dunia ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tetaplah engkau ibadah kepada Allah sampai datang kepadamu apa yang kau yakini. Dan ibadah yang diperintahkan itu adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Bukan sembarang ibadah, bukan asal sholat, bukan asal umrah.
Sholat, umroh, haji, puasa, sedekah, zakat, jihad, dan apapun bentuk ibadahnya itu harus didahului dengan mukhlisina lahuddin hunafa. Mukhlisina lahuddin, memurnikan ketaatan ketundukannya lillah. Dan hunafa, senantiasa melenceng dari kemusyrikan, menjauh dari kemusyrikan, mengarah kepada tauhid terus. Itu i'rabnya adalah hal. Jadi perintah untuk ibadah itu adalah ibadah dalam keadaan bertauhid dan jauh dari syirik. Keadaannya dia ketika ibadah itu harus selalu seperti itu. Begitu dia tinggalkan tauhid, seperti orang yang kentut dalam sholatnya. Udah sholat 1000 rakaat belum salam tapi kentut, ya batal semua, selesai. Oleh karena itu masalah tauhid ini tidak pakai selesai kecuali kalau kita sudah dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mati jangan pernah meremehkan masalah tauhid. Nah, ini jelas ya, menunjukkan pentingnya masalah tauhid. Larangan-larangan setelah itu, aturan perintah-perintah setelah itu banyak yang turun ya. Yang detail-detail itu semuanya turun di kota sejak beliau hijrah. Qala rahimahullah akhadha ala hadha 10 sinin. Beliau mengajarkan syariat-syariat Islam itu selama 10 tahun di Madinah. Tetap mengajak kepada tauhid loh ya, bukan kemudian tauhidnya penting, enggak, tetap yad'u ila tauhid. Akhadha ala hadha 10 sinin ay ala hadha, maksudnya adalah ad-da'wah ila tauhid wa ila syara'il Islam adh-dhahirah. Ajakan untuk terus menjalankan tauhid, menyempurnakan tauhid dan mengamalkan syariat-syariat Islam, syiar-syiar. Dan di mute dulu, tolong di mute. Dan syiar-syiar Islam yang zahir itu tetap berlangsung selama 10 tahun berikutnya. Jadi totalnya beliau mengajarkan tauhid itu 23 tahunan. Wa ba'daha, setelah selesai mengajarkan tauhid dan ahkam selama total 23 tahun, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuwfiya salawatullahi wasalamuhu alaihi wa dinuhu baqin. Sosok nabinya memang meninggal karena semua nabi itu ada umurnya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Sebagaimana rasul-rasul sebelumnya ya hidup kemudian meninggal, tapi ajarannya tidak mati. Dinuhu baqin wa hadza dinuh. Inilah agamanya dia yang akan senantiasa eksis sampai hari kiamat. Ya. Ketika beliau wafat, beliau dimakamkan di kamarnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhu. Dan sejak itu para sahabat melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dengan mendakwahkan Islam ini ke seluas-luasnya, karena memang misinya adalah rahmatan lil alamin ya. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kami mengutusmu untuk seluruh manusia. Seandainya ini para sahabat itu memahami bahwa ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah itu khusus bagi bangsa Arab, maka tidak akan ada yang berusaha untuk menaklukkan Persia, berusaha untuk menaklukkan negeri Mesir, Yaman, ya, Ethiopia, Biladus Syam, India, dan seterusnya. Nggak akan ada yang berusaha. Cukup di negeri-negeri yang bahasa aslinya bahasa Arab. Tapi sahabat faham
bahwa ajaran Rasulullah ini adalah ajaran universal. Dan Islam seluas-luasnya ini mereka pergi, mereka tinggalkan kota Madinah. Yang meninggalkan kota Madinah jauh lebih banyak daripada yang mati di kota Madinah. Nggak banyak yang mati di kota Madinah dibandingkan dengan yang meninggal di berbagai penjuru dunia. Ini menunjukkan bahwa Islam itu memang harus disebarluaskan. Ya, wa hadza dinu, inilah agamanya. La khaira illa dallal ummata alaih. Tidak ada kebaikan satupun yang memang itu dipandang baik oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan beliau pasti membimbing umatnya ke arah sana. Ini sifat Rasulullah SAW, sifat semua nabi. Bahkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, ma ba'athallahu nabiyyan qattu, ma ba'athallahu min qabli nabiyyan qattu illa wa haqqun alaihi an yadulla ummatahu ala ma ya'lamuhu khairan lahum, atau riwayat ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada satu nabi pun sebelumku, kata Nabi, yang diutus oleh Allah, melainkan dia wajib arahkan umatnya masing-masing, bimbing umat masing-masing kepada kebaikan yang dia ketahui, dan wajib pula memperingatkan umatnya dari bahaya-bahaya, kejahatan-kejahatan yang dia ketahuinya. Wala syarra illa hadzaraha minhu. Jadi penggalan ini diambil dari hadis Nabi sebetulnya. Wal khairul ladzi dallaha alaih at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Kebaikan terbesar yang diajarkan oleh Rasulullah adalah tauhid, dan semua setelah tauhid adalah semua perintah-perintah yang Allah perintahkan, semua perbuatan yang Allah sukai, yang Allah cintai. Wasyarrul ladzi hadzaraha minhu, sedangkan kejahatan terbesar yang diperingatkan oleh Nabi adalah asyirku wa jami'u ma yakrahuhullah wa ya'bah. Kemusyrikan dan semua perbuatan yang Allah benci, yang tidak Allah sukai, ini termasuk yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kegigihan Nabi mengajarkan tauhid serta kegigihan beliau menentang, membasmi kemusyrikan, ini adalah bukti cintanya beliau dan sayangnya beliau kepada kita umatnya. Kalau beliau nggak sayang sama kita, beliau nggak akan mati-matian mendakwahkan tauhid. Beliau nggak akan mati-matian membasmi simbol-simbol kemusyrikan, walaupun konsekuensinya beliau akan dibenci oleh banyak orang yang memperjuangkan kemusyrikan itu, yang mendapat manfaat dari tetap bercokolnya kemusyrikan itu. Beliau nggak pedulikan, mereka mau suka nggak suka, saya harus basmi ini berhala-berhala. Beliau utus sahabat-sahabatnya setelah beliau menaklukkan kota Makkah sebagai ibu kota ketika itu, ya, sebagai ibu kota kemusyrikan, sudah tunduk ke dalam kekuasaan beliau. Pertama kali beliau hancurkan itu simbol-simbol kemusyrikan. Bukan pertama kali beliau ngajak sholat, bukan pertama kali beliau ngajak zakat, tapi hancurkan dulu kejahatan terbesar. Kejahatan kemanusiaan terbesar adalah kejahatan yang menjadikan manusia atau yang mengajarkan manusia untuk mengabdi kepada syaitan. Dan semua perbuatan syirik hakikatnya adalah pengabdian kepada syaitan. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Dalilnya di surah Yasin ayat 60 kalau nggak salah. Qala Allah Ta'ala, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kan sudah aku sumpah kalian, sudah aku janji kalian wahai bani Adam, jangan kalian mengabdi kepada syaitan. Syaitan itu musuh nyata kalian. Wa ani'buduni hadza shiratum mustaqim. Tapi kalian itu ibadahlah kepadaku, inilah jalan yang lurus. Jadi para pemirsa sekalian, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, di dunia ini cuma ada dua hamba. Sebetulnya, sejatinya hanya ada dua budak, dua abdi. Abdullah
Kalau nggak jadi Abdullah, Abdus Syaitan. Itu istilahnya Al-Quran. Itu istilah yang Allah gunakan dalam Al-Quran, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. La ta'budus syaitan, u'buduni. Berarti kalau nggak ibadahnya murni kepada Allah, termasuk pengabdi kepada syaitan. Ibadah kepada Allah itu bukan sebagian-sebagian, semuanya hanya dia abdikan untuk Allah. Itu namanya ibadah kepada Allah. Karena orang musyrik, sekali lagi, orang musyrik itu bukan orang yang nggak pernah nyembah Allah. Mereka juga sering tawaf, mereka juga doa minta sama Allah, mereka juga sedekah, mereka juga hormatin tamu. Ini ibadah, tapi tidak murni. Ini nggak diterima oleh Allah. Ini Allah nggak mau. Ini Allah anggap batil. Inilah yang dimaksud dengan ibadatus syaitan. Oleh karena itu, bukti sayangnya Rasulullah SAW sama umatnya adalah beliau tidak jemu-jemunya mentahdzir umatnya dari perbuatan syirik. Karena beliau tahu, beliau sayang. Begitu umatnya terjerumus dalam syirik, sia-sia itu pengorbanan kalian, pengabdian kalian, baiknya kalian kepada manusia, semuanya sia-sia. Wahai umatku, jangan sampai kalian terjerumus dalam syirik. Kalau Nabi nggak sayang, ngapain capek-capek Nabi? Buat apa sampai perang berdarah-darah? Buat apa coba? Ya, makanya kita harus paham sosok Rasulullah itu. Jangan cuman hura-hura merayakan maulid, tapi nggak pernah paham inti ajaran Rasulullah SAW. Wallahil azim, seandainya mencintai Nabi itu dengan merayakan maulid, yang paling dulu, yang paling sering merayakan maulid itu bukan kita, tapi sahabat-sahabat beliau. Karena mereka paling cinta sama Rasulullah. Udah jelas cinta mereka, udah dibuktikan. Kita ini belum membuktikan cinta kita kepada Rasulullah. Kalaupun ada yang ingin membuktikan cintanya, belum tentu benar caranya dia membuktikan. Jadi ini pentingnya kita mengenal sosok Rasulullah itu adalah apa sih yang paling beliau sukai, apa sih yang paling beliau perjuangkan, dan apa sih yang paling beliau benci, paling berusaha beliau basmi sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai kita nggak paham yang ini. Karena kalau kita ingin membela Rasulullah, bela ideologinya. Adapun orang yang nggak kenapa-kenapa, mau dicaci maki sama orang satu dunia, tidak akan sedikit pun memudaratkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan menolong. Apa kata Allah? Wala yansurannallahu may yansuruhu. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Kami pasti akan menolong rasul-rasul kami. Tenang. Yang penting itu kita bela dinnya, itu yang paling penting. Jadi jangan sampai seseorang itu hanya memboikot. Ini lagi kenceng-kencengnya boikot Prancis. Jangan cuman produknya yang diboikot, ideologinya dong. Ideologi mereka itu yang harus diboikot selama-lamanya. Kalau produknya sih sebetulnya halal-halal saja. Selagi bukan barang haram, selagi bukan barang yang manfaatnya terlarang. Ya, misalnya apa? Ya, misalnya yang terlarang ya khomer, nggak boleh. Khomer hatta Prancis muji-muji Rasulullah misalnya, khomernya tetap haram. Tapi kalau kejunya terbuat dengan cara yang halal atau sepatu dengan merek Prancis misalnya, atau mobilnya, atau bahkan pesawatnya, Airbusnya misalnya, halal dipakai nggak apa-apa. Yang haram, yang wajib diboikot adalah ideologi mereka. Nggak cuma Prancis, semua ideologi kufur wajib kita boikot. Nah anehnya kaum muslimin ini memboikot sesuatu yang sebetulnya mubah, tapi yang harus dan wajib diboikot malah nggak diboikot, malah diimpor. Ideologi kapitalisnya diimpor, ideologi demokrasinya diimpor, ideologi liberalismenya diimpor, diperjuangkan. Ini kan aneh. Ini ironi, ya. Jadi bentuk cintanya Rasulullah adalah
keteguhan beliau dalam mengajarkan tauhid dan memperingatkan umatnya dari syirik sampai tetes darah penghabilan, sampai hembusan nafas terakhir beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau memperingatkan kita dari umat-umat sebelum kita itu karena apa? Karena beliau tahu umat ini bakal mengikuti jejak umat-umat sebelumnya dalam semua bentuk kesesatan. La tattabi'anna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin dakhaltumuh. Luar biasa perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah. Kalian la tattabi'anna, pakai lamut taukid dan nunut taukid, pasti benar-benar bakal mengikuti sanan. Sanan itu artinya kebiasaan, ajaran, way of life man kana qablakum, para pendahulu kalian. Dan yang dimaksud adalah al-yahud wan nasara secara garis besar ya. Karena merekalah yang mendominasi umat-umat sebelum kita, Yahud wan Nasara. Hadwal qudzati bil qudzah, sampai mirip banget, sejengkal demi sejengkal, pelan-pelan, enggak langsung murtad, enggak. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, ujung-ujungnya murtad memang. Ya, tapi yang namanya kemurtatan itu tidak langsung, ada prosesnya. Bahkan Nabi mengumpamakan hatta lau dakhalu juhra dhab, sampai-sampai kalau mereka ini memasuki lubang biawak. Dhab itu binatang yang paling anti dengan air. Jangankan mandi, minum air aja mungkin dia setahun sekali minum air. Dan dia tinggalnya di gurun, bikin lubang, sempit lubangnya, kecil, gelap gulita, apeknya luar biasa baunya, busuk, sempit, tidak mengenakan. Udah terang-terangan ini mereka masuk ke tempat yang sangat sempit, menderita, itu masih diikuti. Subhanallah. Subhanallah. Ini kan berarti tahdzir luar biasa. Artinya kalian tuh hati-hati. Kalau mereka itu celaka karena begini, kalian juga begitu ya, kalian akan celaka nanti seperti mereka. Mereka itu celaka karena ghulu kepada orang-orang soleh, membuat replika orang-orang soleh, diagungkan replikanya, dilukis gambar-gambar mereka di tempat-tempat ibadah. Kalian ikuti juga, ya kalian akan celaka. Kalau mereka dilaknat gara-gara itu dan kalian mengikuti, kalian pun akan terkena laknat seperti mereka. Sama. Ini adalah salah satu yang beliau tahdzir sampai di detik-detik terakhir beliau. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah dan Ummu Habibah, kedua istri Nabi yang pernah hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, yang agamanya adalah Nasrani. Kemudian melihat mereka berdua ini, gereja-gereja di sana, banyak lukisan-lukisannya. Mereka ngobrol begitu, Nabi dengar. Nabi sedang sakit, sekarat, sakit mau mati. Apa kata Nabi? Ulaiki idza mata fihimur rajulus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru tilkat tasawir ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka itu ya, wahai istri-istriku, punya kebiasaan apa? Kalau ada orang soleh mati, mereka bangun tempat ibadah di atas kuburnya. Kemudian mereka gambar dengan gambar-gambar yang indah, digambar Isa atau Yesus Kristusnya, Bunda Marianya atau Siti Maryam digambar di sana, fulan, fulan, fulan. Apa kata Nabi tentang itu? Apakah itu seni? Kalau itu seni, maka seninya dari syaitan, seni yang terkutuk. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Jangan termakan dengan propaganda mereka. Itu kan seni. Subhanallah. Itu dalilnya syaitan. Setan itu memang membuat indah sesuatu yang busuk, yang batil. Wala uzayyinanna lahum. Ya, aku akan hiasi untuk mereka sesuatu yang batil itu.
Nabi mengatakan mereka seburuk-buruk manusia di hadapan Allah. Orang yang menggambar orang-orang soleh di tempat ibadah itu dianggap sebagai seburuk-buruk makhluk manusia di hadapan Allah. Ini tahdzir yang jelas tentang bahayanya syirik. Kemudian Nabi mengatakan waftaradha, al-muallif mengatakan waftaradha ta'atahu ala jami'ith thaqalain. Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi itu meninggal mewajibkan seluruh manusia dan jin untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Wahai sekalian manusia, aku ini adalah Rasulullah untuk kalian semua. Buat apa Rasul kalau nggak ditaati? Buat apa Rasul kalau nggak dipercayai? Buat apa Rasul kalau nggak diteladani? Sia-sia dong jadi Rasul. Kayak manusia biasa dia. Bedanya manusia biasa dengan Rasul apa? Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Kami nggak mengutus seorang Rasul pun kecuali supaya ditaati. Itu bedanya Rasul dengan yang bukan Rasul. Bedanya lagi apa? Apa yang beliau sampaikan kita wajib percaya. Kalau orang lain nggak wajib percaya. Tapi kalau Rasul yang ngomong wajib percaya. Kalau nggak begitu nggak beriman sama Rasul. Bedanya lagi apa? Apa yang beliau ajarkan, ibadah-ibadahnya ini wajib kita teladani. Untuk ibadah wajib kita ikutin caranya Rasulullah SAW. Adapun muamalah silahkan. Tapi ibadah enggak. Ibadah ini khusus. Inilah misi dan fungsinya Rasulullah SAW. Wewenang utamanya Rasulullah SAW. Qul ya ayyuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'an. Demikian pula dalam surah Jin, surah Al-Ahqaf, wa id sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Jadi jin-jin itu pernah berkumpul di daerah namanya Nasibin, ya. Nabi SAW membacakan Al-Quran kepada mereka, mereka menyimak, beriman, kemudian mereka pulang kepada kaumnya, menyampaikan. Jadi Nabi juga mendakwahi jin. Nabi juga mendakwahi jin. Ya. Wa kammalallahu bihiddin, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Allah telah menyempurnakan dinnya, ajarannya. Apa yang harus diimani, apa yang harus dikerjakan, Allah sudah jelaskan dengan gamblang, dengan sempurna melalui diutusnya Rasulullah SAW sampai beliau meninggal dunia. Ya. Apa sih manusia ini harus bagaimana, kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang nggak baik, tata cara ibadah, apa yang harus diyakini, apa yang tak boleh sampai diyakini seperti itu, apa yang harus ditetapkan, apa yang harus dinafikan, semuanya udah jelas, sudah clear. Ya, sudah clear. Wa kammalallahu bihi din. Enggak ada lagi agama ini yang tercecer, enggak ada. Dalilnya adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ini jelas ya, Al-Maidah ayat 3 ya. Makanya Imam Malik mengatakan faman lam yakun yauma idzin dinan la yakunul yauma dinan. Apa saja yang ketika ayat ini turun tidak dianggap sebagai bagian dari agama, alias enggak pernah diajarkan oleh Rasulullah sebagai bagian dari agama ya. Kalau ilmu-ilmu pengetahuan itu beda, itu bukan urusannya Rasulullah SAW. Urusannya Rasulullah itu bagaimana cara ibadah, bagaimana kaitannya dengan iman kepada yang gaib-gaib. Itu yang menjadi wewenangnya Rasulullah. Kalau ngajar matematik, ilmu-ilmu yang lain itu bukan bidangnya Rasulullah. Ya, itu manusia belajar sendiri mah bisa, nggak perlu harus diajarin sama Rasulullah SAW. Jadi kita harus paham. Yang memang bidangnya Rasulullah sudah tuntas, sudah selesai semua.
Kalau nggak diajarkan ketika ayat ini turun, ya berarti itu bukan bagian dari Islam. Selesai. Simpel kata Imam Malik. Setelah itu beliau mati. Dalil bahwasanya beliau itu bisa mati sebagaimana nabi-nabi yang lain adalah firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Surat Az-Zumar ayat 30-31. Ya, jadi orangnya mati tapi agamanya tidak akan mati sampai hari kiamat. Berikutnya, wan nasu idza matu yub'atsun. Sebagaimana rasulnya, umatnya juga satu persatu akan mati. Ya, baik matinya secara personal atau mati serentak pada hari kiamat. Tentunya yang mati serentak pada hari kiamat adalah yang kafir-kafir. Adapun yang muslim-muslim akan diwafatkan dulu oleh Allah sebelum hari kiamat dengan diutusnya angin baik yang akan mewafatkan setiap muslim. Ini termasuk kasih sayang Allah kepada kaum muslimin. Walaupun dikit aja Islamnya, masih ada iman setitik, Allah akan wafatkan dulu. Tinggallah di bumi ini, setelah itu manusia yang paling bejat, yang paling kafir. Itulah yang akan menyaksikan, mereka yang akan menyaksikan hari kiamat. Dan mereka ini dimatikan bukan supaya selesai, enggak. Dimatikan untuk kemudian dihidupkan kembali dengan keadaan yang berbeda. Ada beberapa hal yang berbeda pada manusia. Sosoknya udah berbeda, ya, kemudian dikembalikan semua yang dulu pernah dia miliki ketika lahir ke dunia, termasuk kondisi-kondisi saat dia lahir itu tidak berkhitan, tidak beralas kaki, telanjang. Setelah itu Allah akan berikan pakaian kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian umatnya secara urut. Para nabi tentunya ya, sebelum umatnya para nabi diberi pakaian dulu, kemudian orang-orang beriman. Intinya itu termasuk banyak ya di antara peristiwa-peristiwa pada hari kebangkitan yang itu memang diingkari oleh orang-orang kafir. Makanya dijelaskan di sini, wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Siapa yang mendustakan, yang tidak percaya kalau orang yang sudah mati itu bakal dibangkitkan lagi, itu orang kafir namanya. Itu orang kafir. Bukti atau dalil bahwasanya manusia itu akan, atau sebelum ke sana beliau mengatakan di sini, wan nasu idza matu yub'atsun, wa dalilu qauluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surat Thaha ayat 55. Darinya, dari tanah itu, dari bumi itu kami ciptakan kalian, dan kepadanya kami kembalikan kalian, dan darinya kami akan hidupkan kalian, bangkitkan kalian di waktu yang lain. Demikian juga firman Allah, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah yang menghidupkan, menumbuhkan kalian dari bumi itu seperti tumbuhan. Persis kita ini nanti artinya kita ini mirip dengan tumbuhan. Dari bibit kemudian berkembang ya, lahir besar, mati. Tumbuhan kan juga begitu. Tsumma yu'idukum fiha. Adam itu juga begitu, diciptakan dari tanah ya, dibentuk oleh Allah, kemudian diproses dan seterusnya. Tsumma yu'idukum fiha. Kemudian Allah akan mengembalikan kalian ke dalam tanah lagi. Wa yukhrijukum ikhraja, dan akan mengeluarkan benar-benar dari tanah, keluar. Wa ba'dal ba'tsi muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim. Setelah dibangkitkan, apa yang terjadi? Diperhitungkan. Dihitung apa saja kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan dan apa saja dosa-dosa yang telah dia perbuat, tentunya yang belum terampuni, yang masih dia bawa sampai ketika itu. Belum selesai di dunia, belum selesai juga dengan azab kubur yang dia lewati, dia masih harus bertanggungjawabkan lagi. Itu akan dihisab
Adapun dihisab ini ada dua, apakah meliputi dosa-dosa yang dia pernah bertaubat, nanti dia tetap melihatnya kemudian diampuni oleh Allah, ataukah dosa-dosa yang dia sudah taubat itu akan dihapus secara keseluruhan, tidak akan lagi ada bekasnya. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan tetap dia akan melihat tapi tidak akan membahayakan dia. Ada yang mengatakan sudah dihapus total, nggak akan melihat lagi. Adapun setelah dihisab maka akan ada pembalasan, ya. Bi'amalim. Dalilnya apa? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Jelas ya? An-Najm ayat 31. Allah yang memiliki langit-langit dan bumi, dan itu semua agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk terhadap keburukan mereka ketika di dunia, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan terhadap kebaikan mereka di dunia. Siapa yang mengingkari adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan, kafir dia. Dalilnya apa? Za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Orang-orang kafir itu menduga, mengklaim mereka enggak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakan justru demi Allah tidak seperti yang kalian duga. La tub'atsunna, kalian pasti akan dibangkitkan. La tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian setelah kalian dibangkitkan, kalian akan diberitahu secara detail semua yang pernah kalian perbuat. Wadzalika 'alallahi yasir, dan itu gampang bagi Allah. Ya. Jadi dalil kafirnya orang yang mengingkari hari kebangkitan itu karena Allah menggelari mereka sebagai orang kafir. Za'amal ladzina kafaru. Orang-orang kafir itu berkata, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Mereka tidak akan dibangkitkan. Itu ucapan orang kafir. Berarti orang yang mengingkari adanya kebangkitan itu orang kafir. Naam. Cukup ya secara materi. Barangkali ada pertanyaan. Baik, para peserta dengan tadi kajian kita dari pembahasan pagi hari ini, atau pembahasan tentang hal sepak Rasulullah kita di Madinah, di mana beliau telah banyak menyampaikan perkara-perkara agama maupun berkaitan muamalah. Dan dunia kami silakan bagi para pendengar ini pertanyaan seputar pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan bisa menyampaikan pertanyaannya melalui chat di Zoom maupun juga bisa bertanya secara langsung dengan cara melalui. Nanti kita akan kesempatan kepada semuanya untuk bertanya kepada beliau di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita ke pertanyaan dari Ustaz yang menyampaikan, apakah kita berdakwah di masyarakat harus turut tauhid dulu, Ustaz? Kita juga bisa mengajarkan baca Quran atau sholat yang benar dulu, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Tergantung masyarakatnya, ya. Kalau masyarakatnya masih bergelimang kemusyrikan, ya belum kenal tauhid sama sekali, ya ajarkan dulu tauhid. Karena percuma kalau mereka dalam kondisi bergelimang kemusyrikan, diajarin baca Quran, diajarin sholat, sia-sia itu semua. Ya, jadi tergantung kondisi masyarakatnya. Ya kalau mereka secara garis besar tidak menampakkan perilaku-perilaku yang masuk kategori syirik akbar, silahkan ajarkan baca Quran, ajarkan yang lain. Tetap kita ajarkan tauhid juga untuk mempertahankan kondisi baik yang sudah mereka wujudkan ini, ya. Jadi itu tergantung masyarakatnya seperti apa. Ketika kita belum tahu, mulai dengan tauhid. Ya, mulai dengan tauhid. Sebagaimana yang Nabi perintahkan, yang Nabi contohkan. Karena apa? Karena yang namanya tauhid ini bukan sesuatu yang dipelajari kemudian selesai.
pindah ke yang lain tanpa ada kaitan dengan ini. Nggak begitu. Masalahnya tauhid ini selain dia harus selain dia harus diwujudkan pertama kali, dia harus dijaga terus, nggak boleh batal. Sedangkan yang pembatal-pembatal ini sifatnya berbagai macam, dinamis dan variatif. Kalau sampai seseorang tidak mengenali ciri-ciri pembatal tauhid yang baru-baru, dikhawatirkan dia akan terjerumus. Dan kalau sampai dia terjerumus kan sia-sia lagi amalnya. Jadi itu melihat kepada kondisi masyarakat, kondisi keawaman mereka dalam hal tauhid itu sejauh mana, maka sisipkan poin-poin terpenting dari bab tauhid di samping antum mengajarkan Al-Quran. Nah, dan berikutnya dari komentar kita yang menyampaikan orang-orang yang merayakan Maulid salah dalam akidah atau dalam ibadah. kalau ibadahnya tetap aja salah, nggak bisa dibenarkan. Adapun akidah mereka, kalau mereka menganggap Maulid itu sebagai sesuatu yang disunahkan, maka salah juga. Keyakinan ini keyakinan yang salah. Tapi kalau mereka mencintai Nabi, cinta itu betul, itu wajib, itu bahkan tidak ada iman tanpa cinta kepada Nabi. Cuman cara mereka salah, caranya meyakini maupun caranya mewujudkan. Cara meyakini atau apa ya, anggapan mereka bahwa Maulid ini adalah bukti cinta kami kepada Rasul. Kami apa itu Al-Fath ayat 28 kalau nggak salah. Idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Mereka itu orang-orang yang paling berhak menjadi orang bertakwa, paling ahli dalam bertakwa. Itu orang-orang beriman saat ayat ini turun, yakni para sahabat Nabi. Harusnya mereka yang pertama kali merayakan Maulid, seandainya itu adalah cara mencintai yang benar. Nah, Baik, kami persilakan kepada pendengar lain yang bertanya seputar pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bagaimana cara mendakwai orang kafir agar mencintai Nabi? Minimal mereka tidak membenci, karena beliau adalah orang yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. ya sebarkan hakikat ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Anda yang dimaksud orang kafir yang paham bahasa Indonesia, ya jelaskan kepada mereka bahwa sosok Nabi itu sosok yang mengajarkan kebaikan untuk umat manusia. Tapi ya hasilnya apakah mereka akhirnya akan mencintai atau tidak, itu nggak ada yang bisa menjamin. Itu di luar kemampuan manusia, itu perkara hidayah. Kalau Allah berikan hidayah, dia akan masuk Islam, akan mencintai Nabi. Kalau enggak, ya tetap akan musuhin. Nggak usah kecil hati. Emang itu sunnatullah begitu. Nabi pun sampai matinya, sampai meninggalnya, tetap ada yang kafir sama beliau. Ya, tetap ada yang kafir sama beliau. Bahkan ada yang murtad, ada yang ngaku sebagai nabi tandingan. Apakah itu memberikan pengaruh bahwasanya Nabi gagal? Sama sekali tidak. Itulah sunnatullah. Dakwah itu ada yang percaya, ada yang enggak. Jadi kita maksimalkan yang kita mampu. Kita yang paling baik untuk menjadikan orang cinta kepada Nabi adalah ikuti sunnah Nabi, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yakinlah orang kalau mengamalkan sunnah Rasulullah, maksudnya ajaran Rasulullah ya, secara baik, secara benar, Islamnya akan jadi rahmatan lil alamin. Tapi sekali lagi, walaupun kita ini maksimal mendakwahkan Islam, tetap ada yang nggak akan beriman. Itu sudah sunnatullah. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun.
Dialah Allah yang menciptakan kalian, maka ada di antara kalian yang mukmin dan ada di antara kalian yang kafir. Dalam ayat yang lain, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidan. Andai Tuhanmu menghendaki secara kauniyah, maka Allah akan jadikan manusia ini satu aja umatnya, semuanya beriman, gak ada yang kafir. Tapi Allah secara kauniyah tidak menghendaki itu, walaupun secara syar'i Allah menghendaki itu. Bedakan antara kehendak syar'iyah Allah dengan kehendak kauniyah Allah. Kalau kehendak syar'i Allah itu Allah inginnya semua orang itu beriman. Allah menginginkan agar semua orang itu beriman secara syar'i. Tapi secara fakta, reality, ada yang akhirnya benar-benar beriman, ada yang tidak beriman. Itu faktanya. Dan itu yang akan terus terjadi. Jadi kita jangan bagaimana supaya orang kafir semuanya cinta sama Rasul. Mimpi, nggak ada itu. Ya sebagian tetap akan musuhin Rasul. Mau kita kayak apapun tetap akan musuhin. Tapi yang penting kitanya ini sesuaikan dengan ajaran Rasul, berdakwah yang benar. Setelah itu masing-masing akan mempertanggungjawabkan sikapnya sendiri-sendiri. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya dari pemirsa kita yang ada di Jakarta yang menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bertanya, apakah anak-anak Rasulullah semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau anaknya beliau, iya. Anaknya beliau semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cucu-cucunya, cucu dalam pengertian ya, anak ini anak yang langsung. Ya, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, Abdullah, Ibrahim, semuanya mukminun, muslimun. Baik yang meninggal masih kecil maupun yang meninggal sudah balik. Yang meninggal masih kecil karena memang aturan syar'inya anak kecil itu mengikuti agama orang tuanya. Ya. Jadi kalau antum melihat ada anak kecil mati dikuburkan, bapaknya bagaimana agamanya? Oh, agamanya Nasrani, ya sudah, dia diperlakukan dengan cara orang Nasrani yang mati. Tapi kalau dia sudah balik, dia sudah memiliki tanggung jawab pribadi dan dia tetap memilih untuk seperti itu, ya berarti dia kafir juga. Tapi kalau dia pindah agama, ya dia diperlakukan sesuai dengan agama barunya. Dan anak-anak beliau yang balik semuanya meninggal dalam keadaan muslim tanpa kecuali. Tapi kalau keturunannya Nabi SAW dari jalur Fatimah, itu tidak semuanya ya, ada yang baik Islamnya, ahlul baitnya, ada yang Masya Allah, ada juga yang na'udzubillah. Nah, kita ke pertanyaan terakhir dari pemirsa kita yang bertanya dari Husnul Karamah yang menyampaikan, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Yang mau bertanya, apakah yang mimpi bertemu Rasulullah memang benar-benar mimpi dan benar-benar orang pilihan? Taib, barakallahu fiik. Terkait dengan mimpi ketemu Rasulullah, ada hal-hal yang kita harus pahami. Pertama, memang mungkin seseorang itu bermimpi dengan Rasulullah, itu sesuatu yang mungkin terjadi. Cuma masalahnya kita nggak bisa pastikan, dan kita tidak wajib meyakini secara syar'i. Kita tidak wajib sedikit pun untuk meyakini ketika ada orang yang mengaku-ngaku dia mimpi ketemu Rasulullah. Saya ulang lagi, kalau ada orang ngaku saya mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka secara syar'i tidak ada kewajiban sama sekali untuk mempercayai. Secara garis besar dia ketemu Rasulullah dalam mimpinya, apakah nggak ketemu, dari sisi ini aja nggak ada satupun dalil yang mengharuskan kita untuk mempercayai